Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen manajemen pendidikan. Perkenalkan, saya Risa Merida Borusilaban dari Prodi Manajemen Pendidikan 2020B Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi mengenai analisis lingkungan pemasaran. Semoga video ini dapat membantu. Selamat menyaksikan analisis lingkungan pemasaran. Pengertian lingkungan pemasaran. Lingkungan adalah kondisi di sekitar yang memiliki keunikan, perbedaan, karakteristik, potensi, ancaman, dan manfaat yang berbeda-beda, di mana kondisi tersebut akan melahirkan timbal balik yang sesuai dengan apa yang terjadi. Sedangkan pemasaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi keinginan dan juga kebutuhan dengan adanya proses pertukaran. Faktor yang terpenting dalam konsep ilmu pemasaran adalah permintaan, keinginan, produk, kebutuhan, transaksi, pertukaran, dan pasar. Lapisan lingkungan pemasaran. Terdapat 4 lapisan lingkungan pemasaran atas suatu produk. Yang pertama ada lingkungan pasar, yang kedua ada lingkungan organisasi, yang ketiga ada lingkungan makro, dan yang terakhir adalah lingkungan ekstra. Lingkungan pemasaran terbagi atas 2. Yang pertama ada internal. Terdapat 3 aspek fungsi pemasaran. Yang pertama aspek sumber daya organisasi, yang kedua aspek manusia, yang ketiga ada aspek alat-alat manajemen dan teknologi. Yang kedua ada eksternal, terbagi menjadi 2, lingkungan pasar mikro dan lingkungan pasar makro. Lingkungan pemasaran mikro terbagi atas 5 aspek. Yang pertama aspek penyedia, yang kedua aspek pemasaran, yang ketiga aspek pelanggan, yang keempat aspek pesaing, dan yang terakhir aspek masyarakat. Sementara itu ada lingkungan pemasaran makro terbagi atas 5. Yang pertama ada lingkungan demografi, yang kedua lingkungan ekonomi, yang ketiga lingkungan sosial budaya, yang keempat lingkungan teknologi, dan yang terakhir lingkungan politik. Kemudian ada aspek pemasaran. Pada umumnya aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan barang atau produk, penetapan harga atau price, yang ketiga ada program promosi atau promotion, dan yang terakhir saluran distribusi atau flash. Kemudian ada lingkungan internal non-pemasaran terbagi atas 5. Yang pertama ada produksi, mencakup kapasitas produksi, fasilitas produksi, teknologi produksi yang digunakan. Yang kedua ada keuangan atau nilai aset, akses memperoleh kredit, alokasi dana untuk setiap kegiatan perusahaan, dukungan sumber daya keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga ada sumber daya manusia, mencakup jumlah pegawai, kualifikasi pegawai, perencanaan sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang keempat ada pemasaran, mencakup citra perusahaan atau produk, pemahaman terhadap tentang pasar, jaringan distribusi, pengembangan produk, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada riset dan pengembangan, mencakup kualitas riset, relevansi riset dengan kebutuhan pengembangan, ketersediaan sumber daya riset, dan lain-lain. Kemudian ada aspek pesaing, 4 golongan pesaing bagi perusahaan. Yang pertama, perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang atau harga yang relatif sama. Contohnya itu pesaing dari Honda adalah Toyota. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama atau membuat barang-barang pada kelas yang sama. Contohnya pesaing Honda sekarang adalah semua perusahaan mobil, termasuk mobil-mobil mewah. Yang ketiga, perusahaan yang memproduksi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan konsumen yang sama. Contoh pesaing Honda sekarang tidak hanya seluruh perusahaan mobil, tetapi juga perusahaan yang memproduksi jasa transportasi, misalnya kereta api, taksi, bis kota, sepeda, pesawat terbang, bahkan juga pejalan kaki. Yang terakhir, perusahaan-perusahaan yang bersaing untuk memperebutkan uang konsumen. Contohnya, pesaing Honda adalah bukan hanya perusahaan-perusahaan dalam industri transportasi atau jasa transportasi, tetapi juga industri real estate, investasi, emas permata, kenikmatan hidup, dan sebagainya. Kemudian ada pola pengaruh sistem lingkungan pemasaran. Yang pertama lingkungan eksternal, terus di bawahnya ada peluang ancaman pemasaran. Yang kedua lingkungan internal, dan ada di bawahnya kekuatan kelemahan pemasaran. Disatukan menjadi tujuan atau target pasar, dan kemudian tercipta strategi pemasaran. Sekian pemaparan dari saya mengenai analisis lingkungan pemasaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.